puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita masih dipilih menjadi hambanya yang beriman. Ini nggak ada mic-nya ya? Hah? Ada? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa sih, tapi suaranya kayak gini. Iya, kalau nggak ada ya sudah. Jadi saya dapat amanah untuk menyampaikan tema muslimah yang didambakan surga. Saya pikir ini jamaahnya sama kayak yang dulu, jadi tak kirain lanjutin yang dulu, tapi ternyata katanya beda angkatan. Maka karena beda angkatan, saya dapat tema muslimah yang didambakan surga. Tadinya udah saya taruh HP tapi kemudian nggak bisa dibuka. Yang pertama, bahwasanya ketika kita mencoba untuk menggali lagi tentang dalil-dalil yang ada, ternyata ada sebuah riwayat yang menarik tentang wanita-wanita di surga. Dan ceritanya wanita yang didambakan surga, berarti wanita yang pengen masuk surga atau wanita yang nantinya masuk surga, kan gitu. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, mana yang lebih afdol, bidadari surga ataukah wanita dunia?" Jadi orang kalau di dunia, perempuan kalau di dunia ini kadang kalau dengar nanti suaminya dapat bidadari ini terus ya kok anyel gitu. Bojoku kok untuk bidadari gitu kan. Akhirnya sebagian wanita ya berarti aku untuk bidadara gitu kan. Apakah emang seperti itu gitu kan? Maka Nabi SAW pernah ditanya oleh istri beliau yaitu Ummu Salamah. Itu Ummu Salamah ini seorang wanita sahabiah yang dulu punya suami namanya Abu Salamah. Kemudian Abu Salamah ini pernah ngomong ke Ummu Salamah, "Nek kamu nanti pengen ketemu sama saya, ojo nikah meneh," gitu kan. Dan Ummu Salamah ya pengen menepati omongan itu. Tapi qadarullah ketika Abu Salamah meninggal, Nabi SAW mengajarkan sebuah doa, "Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang aku terima dan kasih ganti yang lebih baik. Ummu Salamah suruh berdoa itu nggak mau, sampai akhirnya Nabi mengulangi perintahnya atau mengulangi nasihatnya dan baru mau. Dan benar setelah kemudian mendapatkan doa itu dan diucapkan, maka nggak lama dari situ beliau radhiyallahu anha dilamar oleh Nabi SAW. Dan kita sepakat Nabi SAW adalah orang yang paling mulia di antara manusia. Dan sehingga Ummu Salamah akhirnya menjadi istri Nabi SAW yang kesekian. Saya nggak hafal urutan yang keberapa itu. Nah, Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi SAW, mana yang lebih afdol, bidadari surga ataukah wanita dunia? Kata beliau SAW, "Bal nisa'ud dunya afdalu minal hurul in." Bahwasanya wanita-wanita dunia itu kalau masuk surga, cartane itu ya, kalau masuk surga itu lebih baik daripada bidadari di sana. Kafadlit ad-doharoti alal bitonah, sebagaimana baju yang jenengan pakai, yang bapak-bapak pakai, ibu-ibu pakai, itu yang bagian luar biasanya lebih bagus daripada bagian dalam. Jenengan nek nganggo klambi njaba kan bagus-bagus toh, halus-halus itu. Nek dibuka jeroane kaose ini bolong-bolong, mungkin ya warnanya selusuh gitu kan, alah kaos ra ketok gitu kan. Maka Nabi SAW pun membandingkan wanita dunia yang masuk surga dengan bidadari surga itu kayak baju luar dengan baju dalam. Kemudian Ummu Salamah pun masih bertanya, "Kok bisa seperti itu ya Rasul, bagaimana?" Jawab Nabi SAW, "Bi sholatihinna wa siyamihinna wa ibadatihinna lillahi azza wa jalla." Yaitu karena keutamaan kalian, sholat kalian, puasa kalian, ibadah kalian kepada Allah azza wa jalla. Kemudian alibsallahu azza wa jalla wujuhahunna, albasallahu azza wa jalla wujuhahunna an-nur wa ajsadahunna al-harir, baydul alwan, khadru asyab, sofrul al-halyi. Bahwasanya karena sebab ibadahmu itu, maka wajahmu, mukamu itu dikasih cahaya. Jadi kamu lebih glowing daripada bidadari surga. Dan kemudian pada tubuhmu, pada badanmu akan digunakan atau dipakaikan sutra yang warna putih.
sehingga kamu akan makin terlihat cantik. Dan kemudian diberikan baju lagi yang berwarna hijau serta perhiasan-perhiasan yang berwarna kuning. Ini kan udah sesuai fitrah wong wedok, senengnya nganggo perhiasan sing warna kuning. Coba bapak itu, yo tak jak tuku gelang kalung, ayo, tapi menggoke ning toko perak mesti merenggut gitu kan. Karena pengennya ning toko emas gitu kan. Nah, maka itulah yang kemudian disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya wanita dunia kalau masuk surga itu pasti lebih cantik daripada bidadari di surga. Sehingga Ibnu Mubarak menyampaikan sebuah riwayat dari Hibban bin Abi Jabalah, beliau mengatakan inna nisa'ad dunya man tahola minhunna al jannah fadlahunna alal huril in bima amilna fid dunya. Bahwasanya wanita-wanita dunia yang masuk surga itu lebih baik daripada bidadari di surga karena amalnya. Jadi garis bawahnya bisolatihinna wasiyamihinna wa ibadatihinna, karena sholatmu, puasamu, dan ibadah-ibadahmu itu yang akan menyebabkan bahwasanya mereka lebih baik daripada bidadari di surga. Sekali lagi catatannya masuk surga. Sehingga Nabi SAW pernah meriwayatkan sebuah hadis qudsi, yaitu Allah Ta'ala berfirman. Jadi kalau hadis kemudian Allah berfirman itu hadis qudsi. Allah mengatakan a'datu li ibadiyal sholihin mala ainun ra'at wala udunun sami'at. Tak siapkan buat hamba-hambaku yang solih, yaitu solihin ya berarti yang laki-laki gitu kan. Yaitu apa-apa yang enggak pernah dilihat oleh mata dan apa-apa yang enggak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah ada hati atau pikiran yang pernah memikirkannya, membayangkannya. Kemudian waqra'u in syi'tum, maka bacalah kalau kamu mau, yaitu apa? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurratu a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Bahwasanya tidak ada jiwa yang pernah tahu fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan buat mereka min qurrati a'yun, dari perhiasan mata yang nanti akan ditampakkan, yaitu sebagai jazaa'an bima kanu ya'malun, atas pahala yang nanti akan diterima, balasan yang akan diterima. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikatakan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, qala la adwatun fi sabilillah la ghadwatun fi sabilillahi aw rahwatan khairum minad dunya wa ma fiha. Bahwasanya keluar di sore hari atau di pagi hari di jalan Allah adalah lebih baik daripada dunia seisinya. Artinya orang yang berjihad di jalan Allah pagi atau sore hari itu lebih baik daripada dunia seisinya. Kemudian wala qabun qausin ahadikum au maudiin yadihi fil jannati khairum minad dunya wa ma fiha. Dan tempat busur panah seorang dari kalian akan, atau tempat tangan sarung tangan maksudnya, salah seorang di antara kalian lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya orang-orang yang berjihad kok kemudian alat-alat jihadnya itu ketika dibawa ke sana itu akan balasannya lebih indah daripada dunia dan seisinya. Kemudian dikatakan lagi oleh Nabi SAW bahwasanya lau anna imra'atan min nisai ahlil jannah ittola'at ilal ardi. Sekiranya wanita penduduk surga menengok ke bumi. Jadi wanita surga itu kalau ngintip bumi gitu kan. Kemudian la adoat ma bainahuma wala malaat ma bainahuma rihan wala nasifuha ala ra'siha khairum minad dunya wa ma fiha. Yaitu ketika mereka menengok ke bumi, maka seisi langit dan bumi akan menjadi terang serta penuh dengan semerbak harum. Jadi kalau panjenengan lihat itu lampu segitu aja bikin terang, maka wanita yang ada di surga ketika melihat dunia nanti, dunia itu bisa terang semuanya. Dan gak cuma terang, hari ini kan panas atau beberapa sungai itu kalau kita lewat itu bau gitu kan. Maka wanita surga kalau melihat ke dunia, selain dunianya tambah terang, ya aromanya jadi harum semuanya. Jadi itu disebutkan oleh Nabi SAW, bahkan tusuk rambutnya kalau memang pakai gitu kan, atau jepit rambutnya itu lebih baik daripada dunia seisinya. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian pada hadis yang lain Nabi SAW mengabarkan bahwasanya kerudungnya wanita surga lebih baik daripada dunia seisinya. Dalam sabdanya beliau bersabda, yaitu kidun sauti ahadikum fil jannah khairum minad dunya wa mithliha ma'aha
wala qobun qausin ahadikum minal jannati khairum minad dunya wa misliha ma'aha. Yaitu tali cemeti salah seorang dari kalian di surga lebih baik daripada dunia seisinya dan semisalnya. Kemudian tempat busur juga sama. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya wa imra'at wala nasifu imra'atin minal jannati khairum minad dunya wa ma fiha. Yaitu bahwasanya di sini disebutkan nasibnya orang wanita surga itu lebih indah, lebih baik daripada dunia seisinya. Kemudian sahabat yang diriwayatkan ini yaitu Abu Ayyub berkata, aku bertanya kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, man nasifu? Apa itu an-nasif? Qala al-khimar. Nasif itu adalah kerudungnya. Artinya kalau wanita surga itu kemudian dikasih pakaian, terus dipakai, terus kerudungnya yang dipakai itu dibandingkan dengan dunia seisinya, maka itu lebih indah. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Maka wanita dunia kalau sekiranya, wanita surga kalau sekiranya muncul di bumi, maka itu tentu akan memenuhi bumi dengan aroma-aroma yang harum. Oleh karena itu maka ketika panjenengan hidup di dunia ini, maka adalah sebuah keadaan yang memang harus kita pahami. Kalau dunia itu isinya ya kalau enggak lapar yo parek, kalau enggak seneng yo sedih, kalau enggak bahagia yo kecewa gitu. Karena itu namanya dunia. Kalau enggak ketawa yo nangis gitu kan. Bar 1 minggu bar nangis guyu gitu. Jadi kalau enggak nangis yo ketawa. Sehingga ketika kita berharap enggak ada lagi duka, enggak ada lagi lara, enggak ada lagi lapar, enggak ada lagi enggak ada lagi kotoran gitu kan. Maka tempatnya di surga. Bahkan di surga itu orang mau makan sebanyak-banyaknya, dia pun enggak akan buang air besar. Caranya gimana, Pak? Orang surga kalau mau buang air besar caranya gimana? Belum tahu, bagus. Emang kalau nggak tahu emang jawabannya belum tahu. Gimana caranya, Bu? Ada yang tahu? Jadi di surga ini jenengan mau minta apa aja silakan, dikasih. Bahkan yang jenengan bayangkan pun dikei. Lagi bayangnya durian dikei. Lagi bayangnya apel dikei. Tur apa yang kita sebut sebagai sebutan yang sama, rasanya itu pun berbeda. Maka ketika orang di surga itu makan sebanyak-banyaknya, dia nggak akan pernah buang air besar, tapi yang dia lakukan hanya sendawa, glegeen. Dan glegeen di dunia sama di surga beda. Nek di dunia glegeen sosok napa? Sosok napa, Pak? Nek glegeen niku lho, sosok napa? Mambu napa mboten? Sosok mambu gitu. Orang aku gitu. Nah, maka di surga enggak. Begitu pula ketika kita mau minum, silakan minum sebanyak-banyaknya. Wah, ada sungai madu, sungai susu, sungai air yang murni. Bahkan anharu min khamril ladati lisaribin, ada sungai dari khamr yang enak diminum. Dan yang akan terhalang dari sungai khamr itu ya para pemabuk di dunia. Makanya jenengan tendonya niku baca hadis dilarang pakai mas-masan, dilarang pakai sutra untuk laki-laki. Maka sebagian ulama mengatakan maksudnya bersabarlah dari kenikmatan itu karena nanti kamu pakai di surga. Adapun kalau kalian wahai laki-laki kok nekat pakai itu, maka nanti kamu akan terhalang dari kenikmatan memakai benda-benda itu atau meminum minuman itu, termasuk khamr. Khamr itu dicepake sekali. Artinya jenengan ajeng nyiduk monggo ajeng ngambyur yo entuk gitu kan. Nah, ketika orang di surga itu meminum sebanyak-banyaknya, memakan sebanyak-banyaknya. Dalam konteks makan tadi sendawa, maka dalam konteks minum, bagaimana cara orang surga untuk mengeluarkan urinnya kalau misal di dunia? Nek kok ngombe lak pipis to. Nah niku nek ten niku kok ngombe pripun carane? Pripun, Pak? Belum tahu lagi. Bu? Belum tahu juga. Caranya keringetan. Jadi keringet penghuni surga itu adalah bagian dari ekskresi minuman yang sudah minumnya, jadi keluarkan itu lewat keringat, dan keringatnya juga harum. Nek keringat kita ning donya apek gitu kan, bahkan tidak dadak dikai parfume kadang malah tambah mari apek gitu. Dan kemudian Nabi SAW mengabarkan tentang orang-orang yang paling mulia di surga sana. Beliau mengatakan bahwasanya afdolun nisai ahli jannah Khadijah bintu Khuwailid. Wanita yang paling afdol di surga itu Khadijah binti Khuwailid. Makanya pantas ketika Nabi SAW sudah ditinggal mati oleh beliau, walaupun kacake umure 15 tahun luwih tuwa, ngapunten kalau jenengan gadah garwa lebih muda, Bu, gitu kan. Jadi jangan apa istilahnya? Jangan minder. Tunjukkan kalau jenengan bisa menghadirkan cinta yang lebih, cintanya
cah nom-nom gitu kan, agar garwa jenengan juga paham bahwasanya ngapain saya ngelirik sing nom wong sing tua wis cukup gitu. Iya Pak ya. Ning rata-rata rawani mesti golek bojone sing nom-nom mesti. Ada yang istrinya lebih tua? Ra enek ora wani kok cah lanang saiki ra kendelok. Nek saya istri saya lebih tua gitu. Nah, maka Nabi SAW ketika berhadapan dengan Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Dan yang dicemburuan itu orang mati, coba bayangin. Yang dicemburuan ini orang mati. Dan Nabi ya nggak marah. Kenapa? Ya karena memang Nabi itu lebih mencintai siapa namanya Khadijah binti Khuwailid daripada Aisyah radhiyallahu anha ketika dibandingkan dari sisi cinta. Ning kan satunya sudah wafat gitu loh. Satunya masih hidup. Jadi perasaan beliau SAW juga nggak bisa dirubah. Tapi juga Khadijah binti Khuwailid ya sudah meninggal gitu. Sehingga Nabi juga nggak marah sama Aisyah radhiyallahu anha gitu. Artinya Aisyah posisinya cemburu ya silakan nggak apa-apa. Tapi kemudian Nabi juga nggak bisa tiba-tiba, yo aku tak seneng kowe ora anyel karo kae, yo nggak bisa. Kenapa? Karena yang namanya Khadijah binti Khuwailid, apa yang beliau punya beliau korbankan untuk dakwah Nabi SAW. Dan apa yang beliau sampaikan SAW itu selalu dibenarkan oleh istrinya. Maka sebaik-baik istri itu yang mendukung suaminya. Makanya Nabi SAW mengingatkan, aku kok delok kowe kabeh itu akeh dadi penghuni neraka. Kemudian Nabi bertanya, para wanita bertanya, "Fima ya Rasulullah, sebabnya apa kok kami masuk neraka? Apa kami itu kurang piye?" gitu. Kata Nabi SAW, "Tuksirna la'na wa takfurnal asiro." Kamu itu banyak melaknat orang dan kamu banyak mengingkari nafkah suamimu. Jadi bojone sudah mangkat dari ba'da subuh sampai menjelang maghrib, kerja, gojek gitu kan, naudzubillah. Nggih. Naudzubillah bukan gojek maksud saya. Tapi kerja kok nganti kayak gitu kan. Nah, kemudian pulang ya, mau gocek nanti nggawa dia 300.000 lah is pengan tau gitu kan. Kayak 300.000, bahkan dia pun enggak nitil gitu kan. Arep tuku es teh wegah gitu kan, ngempet gitu kan. Pilih poso, bar subuh berarti kan pun sahur toh. Berarti kan ramangan. Mulie menjelang maghrib atau ba'da maghrib karepe yo gen buka ning omah gitu kan. Kabeh entuke sing dientukke dikeke bojone, nyodek ngono. Go kowe karo anakmu. Tapi apa kata wanita? Kok mung semono Mas. Kok mung semono padahal mungkin gegere wis meh ceklek gitu kan. Maka yang harus kita pahami Bu, ketika jenengan punya suami, ora kon salat, mangkat salat, ora kon kerja, mangkat kerja, ning dalan ya ora lirik sapa-sapa, bahkan saking menundukkan pandangan sampai nabrak napa cagak gitu kan. Maka bersyukurlah jenengan punya laki-laki yang seperti itu. Sehingga kesyukuran itulah yang kemudian akan menghadirkan sebab Allah akan menambahkan nikmat buat panjenengan. Mang dongake, muga-muga lancar rezekimu Mas, muga-muga dikei pengganti penggawean sing luwih penak ora kaya ngono. Muga-muga lan sak piturute mang dongake. Dan kalaupun panjenengan punya kreativitas bisa membantu, entah goreng tahu, goreng tempe apa goreng gedang goreng, enggak apa-apa panjenengan goreng. Nyo Mas kita gorengke gedang goreng sak tundun gitu kan. Kok titipno ning kene gitu. Enggak apa-apa, kolaborasi. Dan terlalu banyak cerita bagaimana kemudian suami dan istri bisa berkolaborasi dalam usaha yang kemudian menghasilkan hasil yang luar biasa. Tapi kalau kemudian seorang wanita isone mung ngapunten njaluk ngarani dan ngelokke, akhirnya yang terjadi terlalu banyak rumah tangga yang berantakan karena yang namanya laki-laki itu butuh semangat bukan butuh cacian. Semakin dicaci laki-laki bukan tambah semangat, kadang malah meletre kados niku lho, kados telek niku lho. Jadi bukannya bakoh ning malah mencair kayak es batu. Maka yang harus jenengan pahami adalah bukan memuji mereka, bukan, tapi menyemangati. Bedakan menyemangati sama gembosi. Ya, artinya kalau suami jenengan mau bercerita, aku mau dodolan tahu rapayu, rarua untung, jangan disyukurke. Tungake sing sabar Mas, nggo ndonga kalih kula. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairam minha. Ya Allah, kami minta balasan atas musibah ini, tahunnya rapayu, dan kami minta jenengan ganti dengannya lebih baik. Allah ganti niku kalau jenengan percaya. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau SAW juga mengatakan selain Khadijah binti Khuwailid, maka di situ ada Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain Khadijah binti Khuwailid sebagai orang yang terbaik, maka di situ ada Fatimah binti Muhammad SAW. Kemudian beliau juga melanjutkan ada Imron, ya ada Maryam bintu Imron, kemudian ada juga Aisyah binti Muzahim. Artinya kalau panjenengan pengen berkiblat bagaimana menjadi wanita-wanita surga, jenengan cari referensi sirah 4 orang ini.
4 orang yang mulia dalam Islam ini panjenengan pelajari dengan detail, jenengan baca dengan baik. Kalau panjenengan punya anak perempuan, ceritakan cerita itu. Jadi jangan kemudian nek film Korea we apal jeneng-jeneng artisnya padahal jenenge aneh ngoten niku apal gitu kan. Maka ceritakan, iki lho Dek, Nduk, enek manusia yang sangat dicintai Nabi namanya Khadijah bintu Khuwailid. Ceritane ngene. Nah ngoten. Itu tugas jenengan. Jangan sampai putra-putra jenengan khususnya yang putri, yang perempuan enggak ngerti siapa itu Khadijah binti Khuwailid gitu. Juga enggak ngerti siapa itu Fatimah binti Muhammad, juga enggak ngerti siapa itu Maryam binti Imran, dan juga enggak ngerti siapa itu Aisyah binti Muzahim. Maka ceritakan, jenengan pelajari dulu, jenengan pahami, jenengan ikuti, jenengan terapkan, jenengan ceritakan ke putra-putra panjenengan, khususnya yang perempuan-perempuan. Wa nibidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian dalam sabdanya yang lain Nabi SAW mengabarkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha adalah penghulu dari wanita di surga. Dalam sebuah hadis yang panjang dikisahkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, akbalat Fatimah tamsi kana bisyataha masyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Fatimah itu berjalan dan cara jalannya mirip dengan bapaknya yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, marhaban, selamat datang wahai putriku. Lalu beliau mempersilakan Fatimah untuk duduk. Jadi Fatimah datang, Aisyah melihat, wah cara melakukannya kayak Pak gitu. Kemudian Nabi mengatakan marhaban, selamat datang, silakan gitu. Ya artinya kalau kemudian setelah salam ya marhaban boleh. Jadi salam itu mengucap salam nggak wajib. Jadi bisa diucapkan bisa enggak. Neng jawab salam wajib gitu nggih. Nah, kemudian disuruh duduk. Ini duduk ini gitu kan. Lalu mempersilakan Fatimah duduk di sebelah kanan atau kiri beliau. Jadi bisa di kanan bisa di kiri. Lalu beliau menceritakan suatu pembicaraan yang rahasia. Tak kandani nduk. Cerita yang rahasia. Yang diceritakan bapak kepada anaknya. Jadi enggak apa-apa seorang bapak itu merahasiakan sesuatu kepada anaknya. Tak ceritain nduk soal mbokmu gitu. Enggak apa-apa. Dan Fatimah pun menangis. Jadi seorang bapak ini bercerita kepada putrinya dan putrinya nangis. Berarti ceritanya niku nyenengke apa mari sedih? Bu. Wah, ini ngrungokke apa turu ya? Sedih nggih. Kemudian aku bertanya kepada Fatimah, "Mengapa kamu menangis wahai Fatimah?" Kemudian beliau kembali membicarakan suatu pembicaraan secara rahasia dengan Fatimah dan anehnya ketawa. Jadi 2 kali. Kali yang pertama cerita nangis. Kemudian kali yang kedua ketawa. Ini. Kalau mulai tisu. Enten tisu ya? Yang punya minta dong. 1 apa 2. Saking semangatnya sampai muncrat. Bon. Jadi kali yang pertama menangis, kali yang kedua Fatimah ketawa. Dan kemudian sebagaimana biasa wanita kan kepo. Aisyah radhiyallahu anha kepo. Kemudian aku bertanya, ada apa ini? Kenapa kok kamu nangis terus ketawa? Maka aku pun bertanya kepada Fatimah tentang apa yang telah beliau ceritakan dan Fatimah berkata, aku nggak akan menceritakan pembicaraan rahasia bapakku Rasulullah SAW hingga beliau nanti wafat. Jadi nanti ada hadis yang semisal dengan ini yaitu kisah Mu'ad bin Jabal dengan Nabi SAW ketika Nabi SAW memboncengkan Mu'ad. Maka Nabi SAW bertanya, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah alal ibad wa ma haqqul ibad ala Allah. Wahai Mu'ad, kamu ngerti nggak hak Allah atas hamba dan hak hamba dari Allah gitu kan. Kemudian Mu'ad mengatakan Allah wa Rasulullah alam. Jadi itu kaidah ya, kalau panjenengan ditanya sesuatu dan nggak tahu ya, Allah alam jawabannya, nggak tahu gitu kan. Jangan ngawur gitu. Nah, maka Nabi kemudian mengatakan bahwasanya hak Allah dari seorang hamba adalah antak butuh wala tusriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, disembah, Allah itu disembah dan tidak boleh disekutukan dengan segala sesuatu apapun gitu kan. Kemudian hak hamba dari Allah ketika hamba ini menjalankan hak Allah, yaitu Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dan tidak akan mengadab sama sekali. Bahkan dikatakan alamaka minal aman, walaupun amalnya sedikit. Kemudian Mu'ad merasa ini kabar gembira. Bolehkah saya mengabarkan ke manusia? Atau basirun nas, gimana kalau saya kabarkan kepada manusia wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, jangan. Engkau nek mbok kabarke, engkau ndak wong-wong do males ngamal gitu. Maka dalam konteks ini juga sama. Fatimah radhiyallahu anha pun
berkata kepada ibu tirinya kan, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya saya nggak akan menceritakan kepada jenengan sampai bapak saya nanti meninggal. Kemudian pada suatu ketika aku tanyakan lagi, dan Fatimah berkata bahwasanya beliau berkata, jadi pas ditanyakan itu berarti Nabi SAW sudah meninggal, karena janji Fatimah aku hanya akan cerita kalau bapak saya sudah meninggal. Dan ternyata Fatimah radhiyallahu anha berkata bahwasanya dulu bapak saya ngomong, Jibril datang membacakan Quran 1 kali dalam setiap 1 tahun, lalu dia membacakan kepadaku 2 kali untuk tahun ini, dan aku tidak melihatnya melainkan sebagai isyarat bahwa ajalku sudah akan datang. Jadi kenapa Fatimah itu nangis? Karena bapaknya ngabari tahun iki Jibril teko pindo. Nek teko pindo berarti kemungkinan aku meh mati gitu. Ya tentu sebagai seorang anak nangis gitu. Kemudian Fatimah menangis karena yang itu. Dan sesungguhnya kamu Fatimah adalah orang yang pertama akan menyusul aku di antara ahli baitku. Jadi engkau nak aku mati, ora let suwe saka kono kowe nyusul. Dan memang benar setahu saya nggih, itu 6 bulan sejak Nabi SAW wafat, Fatimah itu sedih sekali. Dan saking sedihnya beliau kemudian meninggal. Meninggal menyusul bapaknya. Kemudian yang terjadi, maka aku pun menangis karenanya. Lalu beliau bersabda lagi, apakah kamu ridho, wahai anakku, kalau kamu menjadi penghuni atau penghulu wanita surga, atau penghulu para wanita mukminin di surga? Maka aku pun ketika dikasih tahu itu, maka aku pun tertawa. Wanifidina azan ya Allah wa iyyakum. Maka ini adalah sebuah isyarat dari Nabi SAW tentang Fatimah dan tentang beliau, bahwasanya beliau akan segera meninggal. Dibuktikan atau ditandai dengan kedatangan Jibril 2 kali untuk murojaah Quran, dan kemudian beliau ngabarkan bahwasanya nggak lama dari situ kamu akan nyusul, dan itu terjadi. Dan dengan cerita itu Fatimah radhiyallahu anha menangis. Dan menangis itu tanda kalau seorang itu masih punya hati. Makanya saya kalau dengar berita yang belum lama ini, anak ibu-ibu gantung anaknya, saya tuh sampai ya Allah, bayangin nanti ra kebayang gitu loh. Gantung ayam, kita ada ayam urip niku jenengan tali gulune jenengan geret ngono nek nganti jenengan iso nyawang ayam itu dalam posisi tergantung kejet-kejet gitu. Itu hati jenengan udah bermasalah. Apa meneh niku anake dhewe gitu. Luar biasa rusaknya hati itu gitu. Maka yang harus kita pahami adalah pada kondisi yang kedua Nabi SAW mengabarkan, kira-kira kowe ridho enggak nek kamu jadi penghulu para wanita nanti di surga. Dan disitulah kemudian Fatimah radhiyallahu anha tertawa. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Hadis ini sekali lagi mengkonfirmasi bahwasanya ketika panjenengan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menginginkan apa yang kemudian didapatkan oleh Fatimah radhiyallahu anha, maka pelajarilah sirah beliau dan jadilah orang seperti beliau yang kemudian Allah janjikan dia sebagai pemimpin wanita di surga. Ibaratnya kalau jenengan duwe pemimpin, entah bapak jenengan, entah suami jenengan, terus jenengan lihat ini sosok ideal, idola, terus mesti jenengan akan ngomong, "Le, nek punya anak laki-laki, kae lho, deloken pakmu, deloken mbahmu, terus dadi kaya ngono. Mbahmu kuwi nek ning kamar mandi peteng ora tau wedi. Jangankan ning kamar mandi, ning kuburan kowe tetep wani dhewean itu. Jadi kowe wong lanang aja nganti nang olah dhewe wae dadak kon ngeterke mboke ya." Nah, hal seperti ini kan kita sampaikan. Maka ketika panjenengan tadi sudah menyimak bagaimana Fatimah radhiyallahu anha itu adalah wanita yang akan memimpin para wanita kaum muslimin di surga, maka tentu yang terbaik adalah panjenengan pelajari sirahnya. Bagaimana kesabarannya, bagaimana keteguhan imannya, sampai ketika dia menyaksikan bapaknya sedang sholat di depan Ka'bah digerujuk sama jeroan onta oleh orang kafir Quraisy, Fatimah pun nangis. Ya Allah, ya wahai bapak, kok kayak gini gitu kan? Kok kayak gini yang kita dapatkan hari ini? Tapi bapaknya mengatakan enggak apa-apa, sabar, rapopo. Iki cobaane wong iman itu. Makanya kalau jenengan baca itu luar biasa. Wani bidina azani Allah wa yakum, masih setengah jam. Maka ketika kita coba cari ciri-ciri wanita surga itu apa aja? Yang pertama tentu tadi sudah sempat disinggung, yaitu dikatakan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 34, wanita-wanita surga itu adalah fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah.
yaitu wanita-wanita yang solihah, kemudian qanitat, dia yang taat kepada Allah, lil ghaibi bima hafidallah, lagi memelihara diri ketika suaminya nggak ada. Jadi menjaga diri di sini kalau dulu itu benar-benar secara fisik, suaminya nggak ada, nggak masukkan orang ke dalam rumah gitu. Tapi sekarang kadang suaminya ada, kadang seorang wanita itu WA-an sama mantannya waktu SD dulu gitu. Nah, hal-hal seperti ini juga nggak boleh dalam Islam. Artinya kalau panjenengan ngapunten pernah punya masa lalu cerita-cerita seperti itu, ya yang pertama jangan pernah simpan nomornya, kemudian yang kedua blokir saja, kemudian yang ketiga sarana-sarana untuk ketemu yang akhirnya menyebabkan napa niku CLBK, cinta lama bonyok lagi niku. Nah, itu jangan pernah didatangi. Kalaupun harus datang, maka pastikan jenengan harus datang dengan pasangan, jangan datang sendiri. Jangan kemudian menjadi orang-orang yang sok kuat imannya, ning pada akhirnya setan menari-nari di situ. Awalnya tukar-tukaran nomor, kemudian WA-an, kemudian curhat, akhirnya kemudian cerita, suamiku nggak seperti kamu, istriku nggak seperti kamu, yang akhirnya kemudian berlanjut terus sampai Tawangmangu dan seterusnya. Maka itu musibah hari ini yang harus kemudian panjenengan jauhi. Makanya di sini dikatakan fasolihat. Neng yo enggak solihat tok, qanitat, manut kepada Allah juga taatnya enggak cuma soal ibadah tok, tapi di sini juga dikatakan hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah, yaitu menjaga diri ketika suaminya tidak ada sebagaimana Allah menjaga dia. Kemudian sifat berikutnya ada pada Quran surat Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini sebenarnya ayat umum, tapi karena ini ayat umum maka bisa dipakai juga dalam konteks seorang wanita, yaitu wa ita'adna rabbukum la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ini nyambung sama cerita saya di depan tadi. Ketika suami jenengan sudah mati-matian bekerja, mungkin yo ning sawah macul ketesuk nganti tekan awan, mulih mengarep leren karo salat zuhur, ngono ya dadak ditekoki gitu kan. Piye? Sesuk enek ditra 5 yuta cemepak gitu. Ya tentu dia mungkin dia juga mikir, tapi kemudian cara mikirnya juga nggak mungkin dia tiba-tiba akan ada. Makanya jenengan biarkan dulu istirahat, biarkan dulu dia sholat, arihin habis sholat, biarkan dia lerem ke hati dengan sholat. Begitu udah selesai sholatnya diajak ngobrol baik-baik, biar kemudian ide-idenya keluar, biar kemudian pikirannya terbuka, biar kemudian obrolannya mengalir. Jangan kemudian ditekan seperti itu. Karena ditekan seperti itu, maka banyak saya dapati laki-laki akhirnya stres. Makanya jenengan kalau dapati wong edan ning dalan niku rata-rata wong lanang, longko wong wedok. Ning dalan niku lho nanti teni niku lho, wong edan niku rata-rata wong lanang. Karena yaitu tadi, dia itu hidup dalam kondisi yang sulit. Dia itu ada dalam tekanan 3 orang wanita. Yang pertama yaitu ibunya. Kalau dia salah bersikap, maka dia menjadi laki-laki yang durhaka, anak yang durhaka. Kalau dia kemudian salah bersikap pada istrinya, dia akan hidup di rumah tangganya tidak nyaman, mumet cirai. Kemudian ketika dia punya anak wanita, dia salah dalam menyikapinya, dia pun akan menjadi dayus. Jenengan bayangkan beban berat seorang laki-laki. Maka ketika jenengan paham itu, maka jenengan akan bagaimana caranya mendukung, bukan kemudian meruntuhkan mentalnya dan kemudian menyebabkan mereka sebagiannya hari ini menjadi orang gila gitu. Itu menyedihkan sekali loh kalau itu adalah keluarga kita. Karena mengembalikan akal yang sudah dol itu susah. Ong pontir itu kalau kehilangan satu baut aja, nek baut ini khusus nyarinya di tempat tertentu aja dia nggak bakal ketemu, susah nyarinya, harus online golek, ngantri inden lan sak piturut. Apalagi itu konteksnya adalah akal manusia. Makanya panjenengan syukuri masih punya suami yang wayah sholat dan sholat. Panjenengan syukuri masih punya suami yang wayah kerja. Hasilnya kurang, jenengan bisa membantu, monggo dibantu. Hal-hal seperti ini yang harus kita pahami agar kemudian jangan semata-mata menuntut pada suami yang pada akhirnya suami ternyata bukan seperti orang-orang yang tangguh. Suami jenengan adalah laki-laki yang biasa-biasa aja, gak sanggup menahan tekanan dari kiri dari kanan, akhirnya stres. Nah itu akhirnya menjadi kerugian. Dan orang-orang yang sudah kehilangan suami jarang longgo dia akan mendapatkan suami pengganti. Rata-rata ya awet dhewe nganti mati gitu kan. Maka ini yang harus kemudian panjenengan pahami, pentingnya mensyukuri. Dan setan itu senang banget kalau kemudian seorang suami sama istri itu padu. Makanya padunya orang rumah tangga itu kadang itu urusan-urusan sepele. Mungkin urusan kaos kaki suwek, mungkin urusan gombal ora ditoto, mungkin urusan klambi ora dikek ember, itu bisa rame, gak karu-karuan. Mungkin urusan tempe gosong, mungkin bolah gitu. Maka kita sebagai orang yang berkeluarga harus kemudian melihat itu. Kalau ini urusan sepele, jangan pernah didadekke rame. Tapi ini urusan prinsip,
kon salat wegah, enggak apa-apa jenengan tegas. Mas, sesuk ora salat, sesuk nang pengadilan agama, enggak apa-apa. Tapi kalau kemudian mau urusan tahu tempe, sambal pete apa sambal bawang, sambal terasi apa sambal mata, atau mungkin sayur asem apa sayur bening, itu sepele Pak Bu. Sepele pun, sangat sepele. Nggih. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Dan merusak rumah tangga itu prestasi setan yang paling utama ketika dia mengirim pasukannya kemudian datang ke rumah-rumah tangga dan mereka kemudian laporan, saya sudah bikin berantem si A si B, oh yo linggo. Saya besok makan teh. Saya sudah bikin orang ini dan itu, teman-teman, yos, besok makan teh. Begitu kemudian ada yang lapor, saya sudah membuat si A dan si B cerai. Maka kata iblis, yowes, kamu prestasinya keren, kamu duduk leren, besok reise. Maka ini yang harus kita pahami. Karena asas kebaikan dalam kehidupan itu berakar dari rumah tangga. Buat yang sudah berumah tangga, yang belum ya tentang rumah tangga gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sifat wanita surga berikutnya adalah mereka yang kemudian kalau dikasih cobaan mobil khusus sakit dia sabar. Karena wanita ini ternyata penyakitnya itu beda kalau laki-laki. Jadi kalau dalam wanita itu ada kanker serviks, laki-laki nggak ada kanker serviks gitu. Kalau wanita ini ada kanker rahim, laki-laki nggak ada kanker rahim. Kalau wanita ini ada kanker payudara, laki-laki ini ya sosok ada, tapi minim banget laki-laki kena kanker payudara. Makanya kalau bisa laki-laki jangan berpayudara gitu. Makanya anak laki-laki itu terus golek napa solikin itu suntik ke solikin itu. Nanti akhirnya yo kanker payudara lah mereka gitu. Golek gawean dewi gitu. Maka Nabi SAW berkisah tentang seorang wanita imra'atan min ahlil jannah. Jadi Nabi berkata kepada Ibnu Abbas, "Qolali," kata Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda kepadaku, "Ala urika imra'atan min ahlil jannah." Mau enggak tak tunjukkan wanita penghuni surga? Qala qultu, aku mengatakan, "Bala, tentu ya Rasul." Masa aku ra gelem yo gelem lah gitu. Nah, orang sini gitu kan. Qala kata Nabi SAW, "Hadihi as-sauda." Halo, wong wedok sing ireng el. Engko bakal mlebu surga. Atat Nabi SAW faqalat. Wanita itu kemudian mendatangi Nabi SAW dan kemudian bertanya atau berkata, "Ini asra'u wa atakassafu fad'ullahu li." Ya Allah, ya Rasul, saya ini punya penyakit ayan. Dan kalau saya itu kumat kambuh, tersingkap aurat saya. Ayannya kan kejang-kejang nih kau tahu. Maka minta tolong mengdoakan saya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghilangkan penyakit itu dari saya. Qala kata Nabi SAW, "In siti sobarti walakil jannah." Nek kamu mau bersabar, kamu akan mendapatkan surga karena sabarmu. Kemudian wa in siti ta'autillah laki ayyu afiyaki. Kalau kamu mau, bisa aja aku berdoa terus Allah angkat penyakit itu dan kamu sembuh. Ning surgane yo mbuh lho gitu kan. Maka kata wanita itu, qalat la bal asbiru fad'ullah alla atakassafa au la yang kasifa anni qala fata'alaha. Kemudian wanita itu mengatakan, enggak, kalau gitu saya enggak usah minta sembuh. Saya cuma minta nek pas kambuh umat kejang-kejang jangan sampai aurat saya tersingkap. Itu aja yang saya minta. Maka pelajarannya dari sini bahwasanya ketika panjenengan ngapunten kena penyakit-penyakit yang tadi itu sebagian saya sebut tadi, umpama ya sudah ikhtiar, pokoknya harus sabar. Dan yang namanya sabar as-sabru inda sodamatil ula. Jadi ketika kena pertama kali dikabari, "Bu, jenengan kena kanker payudara." Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah, sabar sih. Teko karo bojone, "Mas, iki operasi Mas, butuh duit 500 juta duwe ora?" "Ora duwe." "Oh nggih pun, kula tak sabar." Wah, kayak melarang detail lambuh gitu kan. Kadang ya larang kok gitu. Nah, tapi kalau panjenengan bunduwe nggih monggo. Maka silakan berikhtiar terkait dengan penyakit, tapi kalau kemudian nggak ada, kemudian jenengan pilih sabar, insya Allah gitu kan. Apa yang terjadi sama wanita hitam ini? Di sini dikatakan yaitu hadhihi as-sauda, imra'atu sauda, wanita yang hitam, artinya orang-orang Afrika ini, maka itu bisa jadi terjadi sama panjenengan. Maka saya punya teman saya ini, dia punya istri, istrinya kena penyakit itu, apa namanya? Lupus. Tahu Bu lupus? Gak tahu. Apa? Autoimun. Jadi begitu hamil, mau lahiran, dokternya bilang, jenengan pilih dilahirke
atau jenengan sing kehilangan nyawa. Dan seorang wanita ini tanpa tanya sama suami ini langsung ngomong sama dokter, udah nggak usah tanya suami saya milih anak saya yang keluar, yang lahir itu. Dan benar begitu lahir ibu mati. Maka seorang wanita pada hakikatnya ketika ngomongkan mati saya dan seterusnya, itu pintunya itu terbuka luas banget. Wabil khusus ketika panjenengan hamil, kemudian lahiran, nifas, kadang ada yang meninggal saat nifas dan seterusnya. Maka saran saya ketika panjenengan hamil banyak-banyak zikir kepada Allah, banyak-banyak mengingat Allah. Ketika panjenengan nifas banyak-banyak zikir kepada Allah. Barangkali ketika panjenengan sedang menjalani sebuah dinamika kehidupan seorang wanita, yaitu berjuang untuk melanjutkan keturunan kita sebagai kaum muslimin, panjenengan dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala, panjenengan dipundhut di atas keikhlasan, di atas keimanan. Maka itu yang perlu kita pahami. Termasuk ketika panjenengan mau tidur, banyak-banyaklah menyebut nama Allah. Barangkali dengan tidur itu jenengan enggak tangi, maka mudah-mudahan jenengan dicatat dengan kalimat-kalimat terakhir ketika mau tidur tadi. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Ada yang mau nanya enggak? Kalau enggak ada tak lanjutin. Masih banyak sih. Ada yang mau nanya, Pak? Iki kleru iku kudune miring rono. Ada yang mau nanya enggak, Pak? Pak enggak ada. Maka Nabi SAW pernah bersabda kepada seorang wanita, dari Dakwan, sami itu Dakwan yuhaddisu an Abi Sa'id Al-Khudri, aku pernah mendengar Dakwan berkata dari Abu Sa'id Al-Khudri, qala qulna nisa ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kaum wanita berkata, wahai Rasulullah, engkau telah disebutkan oleh kaum laki-laki. Qulna an-nisa, para wanita berkata, ya Rasulullah, ghalaba alaikar rijal, engkau telah disebutkan oleh laki-laki. Fa'idna mau'idatan fawa'adahunna, tolong kasih kami petuah, wasiat, pelajaran yang akan kamu jadikan pelajaran dalam kehidupan. Jadi Nabi itu biasanya ngobrolnya sama laki-laki. Tentu maksudnya itu kalau ngobrol sama laki-laki itu pulang sampaikan kepada istrinya. Makanya dalam konteks nafkah, Pak, itu ada nafkah lahir dan batin. Biasanya laki-laki nek tekok nafkah batin ki opo? Nah, jawabannya ya kompak hubungan suami istri, padahal mboten itu tok. Termasuk nafkah batin adalah ketika panjenengan jumeneng waktu sholat Jumat niko, khutbah Jumat niko, jenengan mirengkan, begitu jenengan mendengar apa yang disampaikan oleh khotib, nah itu pulang dibawakan sebagai oleh-oleh kepada istrinya, disampaikan. Ning biasanya ibu-ibu nanti kandani, khotibe mau ngene, alah, kowe kan ora khotib gitu kan. Megah gitu kan. Makanya caranya ben gelem, Pak. Niku jenengan ayo jalan-jalan ning ndi ning mall apa blonjo. Lah ning misal omahe jenengan mriki mulai mriku kan cedhak, dihubungke sik tekan Tangmangu mriko gitu kan. Lah sambil jalan nanti diceritani mau khotbah Jumat kok tipe cerita ngene lho. Kok lak gelem ngrungokke gitu. Jadi yang namanya nafkah batin itu menyampaikan juga apa yang menjadi ilmu agama. Karena di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Ketika panjenengan menikah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ketika kita menikah, Allah menjanjikan ada sakinah. Ning sakinah itu ya mung ning arep-arep tok. Tapi kalau kita mau melanggengkan sakinah, hadisnya tadi dikatakan, berkumpullah di masjid di antara masjid-masjid Allah, senanglah bermajelis ilmu di situ, dengarkanlah Quran dibacakan dan pelajari isinya, illa nazalat alaihimus sakinah, dikei sakinah meneh. Kenapa kalau kita butuh itu? Karena begitu panjenengan sudah nikah, honeymoon rampung, jenengan kerja ning dalan, ketemu meneh wong wedok-wedok ning dalan dora katokan hari ini. Itu akhirnya muncul fitnah. Kemudian ning kantor adalah koncone wedok, muncul meneh fitnah dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kemudian nggak ditahan dengan majelis ilmu, kalau kemudian nggak dilawan dengan majelis ilmu, akhirnya bojo sing sakjane iku paling ayu ning kampung ning dadi paling elek. Mergone apa? Delok koncone ning kantor mungkin bengesan, mungkin ning dalan mau nggak pakai baju yang bener gitu kan. Nah, ini yang kemudian jadi musibah gitu. Makanya ngapunten ibu-ibu, jenengan udah pakai pakaian yang bagus kayak gini bagus, tapi begitu di rumah ya bersoleklah secantik mungkin, jangan kalah sama yang di jalan. Wong seneng wong lanang niku nggih ngoten niku gitu kan. Sampai ada istilah wong lanang ki nek pedus dibengesi terus ketok ayu gitu loh. Maka artinya kalau panjenengan beli make up ya pakailah di rumah, jangan di jalan. Kalau panjenengan beli parfum silakan pakailah di rumah. Kalau jenengan beli segala macam ngapunten pakaian-pakaian sing seksi-seksi ya silakan pakai di rumah gitu. Jangan di jalan. Biasanya wis ngene iki engko terus ning omah ya ora tau dandan.
ujungnya dibuka kok terus kaya singa wedok ae gitu kan. Nah, maka akhirnya suaminya tetap ngelirik ning jopong, itu ya menungso suami jenengan ini. Artinya kalau jenengan kersa wong lanang sing meneng ae niku mboten menungso jenenge reca itu. Meneng anteng terus patung Semar niku. Makanya di sini kemudian dikatakan bahwasanya panjenengan sudah disibukkan dengan laki-laki ya Rasul, coba kasih saya nasihat, kami nasihat biar kami jadikan pegangan. Qala kata Nabi SAW, yaitu apa? Ayyumam ra'atin minkun qaddamat salasan. Siapa di antara kalian para wanita yang kemudian punya anak perempuan, anak 3 maaf, enggak perempuan, anak 3 min waladiha dari anaknya yang mati duluan. Jadi kalau panjenengan hamil keguguran nganti ping 3. Di sini dikatakan min kunna ya, berarti untuk perempuan, bapak ora, boe. Berdasarkan hadis ini nggih. Artinya nanti ada hadis yang juga untuk bapak. Tapi kalau kita sedang belajar, fokus pada apa yang dibaca, jangan grabyang kemana-mana. Nah di sini dikatakan ayyumam ra'atin, wanita mana aja, berarti bapak ora toh, wong wedok tok toh. Mingkunna, kunna di sini berarti kan apa? Domirnya untuk perempuan lagi kan. Di antara kalian para wanita, qaddamat didahului salasan min waladiha, 3 orang anaknya, artinya mati duluan. Kan ada anak sementen iki darudan ning dalan, ora diawasi, ketok enek banyu megong. Ternyata kuwi selokan dalem keli, nanti ditemu ning kampung sebelah sudah mati. Kan ada tau ngoten niku to. Kata Nabi SAW, kanu laha hijaban minan nar. Maka anak-anak 3 ini yang mati akan menjadi hijab dari api neraka. Faqalat imra'atun, maka ada wanita yang bertanya, ya Rasulullah, ana qaddamtu isnaini qala wasnaini. Ya Rasul, jenengan sanjang 3, kula niki pun kalih sing mati dhisik. Kira-kira pripun itu? Kata Nabi, loro ya ora apa-apa. Loro ya menjadikan hijab kamu dari api neraka. Artinya gini, ketika panjenengan kemudian kena musibah, maka pastikan panjenengan itu bersabar. Wabil khusus ketika konteksnya adalah anak yang meninggal, maka jangan pernah memarahi atau menghujat Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan. Keikhlasan jenengan menyebabkan jenengan akan dihijab dari api neraka. Dan ketika dihijab dari api neraka, pasti jenengan gak akan nyemplung neraka. Ning sarate agar garansi itu berlaku, syaratnya kan ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, syaratnya panjenengan sebagai seorang wanita harus beriman bertauhid. Artinya kalau ada ibu-ibu ditinggal mati anak pitulas, ning dhek ahli kesirikan ya ora kanggo. Begitu pula ada ibu-ibu yang kemudian ditinggal mati anaknya sampai 5, tapi dia kafir ya ora kanggo. Kemudian yang kedua, panjenengan sholat. 2 syarat ini yang harus dipegang oleh seorang wanita agar kemudian garansi dari Allah Subhanahu wa taala itu berlaku. Ibarat jenengan punya HP, misal mereknya Samsung, terus rusak, jenengan moro ten service center. Terus ditekoki, kartu garansinya mana Bu? Jenengan dudohke, pas didelok, lho, kok kartu garansinya Vivo? Ya enggak payu toh. Atau jangankan Vivo, Samsung, tapi kemudian didelok, berlaku 1 tahun sejak pembelian, dicek. Loh ini belinya tahun 2020, sekarang udah 2024 Bu, kan nggak berlaku. Maka sama halnya dengan tadi itu, ketika Nabi mengatakan kalau jenengan punya anak 3 meninggal atau 2 meninggal mendahului kita, artinya mereka mati duluan dibanding kita, maka mereka akan menjadi hijab panjenengan dari api neraka. Bapak ora berdasarkan hadis ini, ibu etok gitu kan, dengan syarat tadi itu bahwasanya panjenengan lurus dalam akidah dan juga mendirikan sholat. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian termasuk ciri wanita ahli surga. 5 menit lagi, nggak ada yang mau nanya, nggak ada, saya pulang. Sampai jam 11 toh, bener kan? Gitu. Nah. Maka ciri lagi, sebenarnya ini masih banyak, cuman saya cukupkan aja. Yaitu ciri berikutnya adalah di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 5 sampai 6. Ya nek cah cilik ra apa-apa nggih. Mungkin bapak sing tanggung jawab. Nah, di sini dikatakan walladzina hum li furujihim hafidun. Wanita-wanita surga. Ini ayat memang konteksnya adalah khitabnya kepada laki-laki, tapi ayat untuk laki-laki bukan berarti orang untuk digowong wedok entuk, sama. Maka di sini dikatakan walladzina hum li furujihim hafidun. Mereka yang kepada kemaluan-kemaluan mereka menjaga illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali pada pasangan-pasangan mereka. Artinya gini, Bu, ketika seorang laki-laki itu punya prinsip pandangan hidup, kalau memandang atau salah mandang itu sosok enek sing hidup gitu kan. Kalau perempuan itu prinsipnya adalah pegangan hidup, kudu dipegang sih harus hidup. Maka ketika panjenengan dalam posisi on itu tadi, maka gak ada salahnya dan bukan aib ketika panjenengan sampaikan kepada suami jenengan, Mas, iki wayahe ketoke jenengan nafkahi saya. Sampaikan dan gak usah malu. Isin lah aku mau ngomong kaya ngono. Enggak, kok niku bojo jenengan. Malulah kalau kemudian ngomong ke orang yang bukan suami jenengan. Dan kadang setan ini pinter.
Wong wedok ngomong karo bojone isin, ngomong karo bojone wong liya ora isin gitu kan. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya seorang laki-laki kemudian merasa nggak dibutuhkan, akhirnya golek sing butuh. Nah, ini musibah lagi. Nah, hal-hal seperti ini harus kemudian kita pahami. Bahkan kalau panjenengan ngapunten Bu, pengen ngerti lah resep biar suaminya nggak poligami, mau nggak? Mau nggak? Oh nggak mau, ya udah. Aku tekoknya jawabannya suwi. Apa? Kadang-kadang kan suaminya itu asobia. Apa? Asobia. Gimana maksudnya? Cepat marah gitu kadang-kadang kalau misalnya. Asobia? Ya, Cepat apa? cepat marah. Kalau Marah. misalnya maksudnya ada permintaan dari istri, kadang-kadang laki-laki itu kan tidak semuanya baik. Oh. Ada yang pemarah. Jadi istri mau mengeluarkan itu dia takut, Oh. punya rasa takut. Wah, itu berarti komunikasi dari awal yang agak keliru ini. Jadi harusnya jenengan ketoknya sudah rada kepala 5 ketoknya. Ya, bener. Artinya malah 6. Iya. Artinya gini. Artinya sebenarnya komunikasi itu dibangun dari awal, dari sangat-sangat awal. Jadi jangan kemudian jangan kemudian menyerah dengan keadaan suami, bojoku ngono ya wis gitu kan. Bapak juga gitu, bojoku ngono lah ya wis gitu kan. Nah, ya wis ini yang kemudian akan menimbulkan keretakan yang nggak bisa dilem. Ketika nggak bisa dilem biasanya ya akhirnya pecah. Dan benar-benar terjadi Bu, Pak. Ada seorang suami istri yang dia itu anaknya 4, gede-gede. Sampai anak yang terakhir itu kuliah, laki-laki. Dia punya kakak itu perempuan, masih kuliah. Itu kakak yang kuliah itu belum lulus, disegerakan untuk nikah sama ibu. Dang nikah, cari pasangan. Begitu kemudian nikah, ibu ini langsung minta cerai dari bapaknya, dari suaminya. Bapaknya si anak-anak. Saya tanya sama anak yang terakhir, saya kenal sama anak yang terakhir itu. Kok ibumu minta cerai umur segitu, kenapa nggak dari dulu? Kata ibunya ke anak ini gitu. Dia mensabari supaya bapaknya mau menikahkan anaknya yang terakhir tadi, anak perempuan itu. Karena anak perempuan yang nikahi walinya kan bapaknya masih ada itu. Terus saya tanya, lah kok dadak ngono kok rakyat biyen itu. Karena khawatir nanti kalau kemudian minta cerainya dari dulu nanti sing nikahke ini ndak dadak susah gitu. Jadi pengen memastikan hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi di rumah tangga kita. Artinya kalau ada komunikasi yang sejak hari ini itu kita mentok, yaitu dibangun terus gitu kan. Dibangun terus. Dan tadi yang saya bilang, ketika panjenengan neng donya ya, kalau di donya kemudian khawatir suaminya nikah lagi, maka sebenarnya ada resep, ada rumus bagaimana kemudian seorang laki-laki itu nggak nikah lagi. Tapi kalau di akhirat itu mesti dikasih bidadari. Loh, berarti saya nanti akan cemburu? Enggak. Karena wanazakna fi sudurihim min gilin. Karena Allah itu sebelum kemudian kita setelah dari sirat, kemudian kita masuk kontoroh. Di kontoroh itu rasa benci, rasa cemburu dicabut. Sehingga begitu masuk surga udah gak ada rasa cemburu. Dan laki-laki kalau masuk surga itu urusan seksualnya itu dikasih 100 kali lipat. Sedangkan perempuan sama. Nah, karena 100 kali lipat, maka kebutuhannya banyak. Sehingga harus dipenuhi oleh istrinya di surga yang dari dunia tadi. Neng istri yang dari dunia kan yang dari kesibukan yang lain. Mungkin pengen main, pengen kesana, pengen kemari. Sehingga yang terjadi, silakan kamu main sana. Nah, suaminya karena dewean, maka dia diganti dengan bidadari. Neng bidadari gak lebih cantik dari wanita di surga. Nah, kembali ke tadi itu, kalau kemudian suaminya pemarah, ngapunten, ya harusnya dibangun komunikasi dari awal, didiskusikan dengan baik, sebaik-baiknya. Kalau panjenengan pernah mendengar kisah Rumaiso, ini kalau tutup ya. Rumaiso ini siapa namanya? Rumaiso kan panggilan nih. Namanya siapa Rumaiso? Siapa ayo? Tahu nemung website rumaiso.com. Siapa Rumaiso nama aslinya? Rumaiso nama aslinya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya siapa? Ummu Sulaim ibunya siapa? Aduh. Ketok belajar bahasa Arab tok ya. Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik. Anas bin Malik siapa? Anas bin Malik siapa? Anas bin Malik orang yang kemudian dititipkan oleh ibunya kepada Nabi SAW dan menemani Nabi SAW selama belasan tahun. Kalau nggak salah 17 tahun menemani Nabi SAW. Nah, Ummu Sulaim ini janda anyaran. Karena dia masuk Islam ikut hijrah, suaminya nggak mau ikut bapak Anas bin Malik. Nah, janda anyaran dan kemudian dilirik oleh seorang perjaka namanya siapa? Abu Tolha.
Abu Thalhah ini orang yang galak. Abu Thalhah ini jagoan perang, orang yang nggak bisa lembut, orang yang ganas. Tapi seganas-ganasnya orang bisa jatuh cinta. Artinya gini, ketika ada orang galak kok milih jenengan, berarti sebenarnya dia itu punya rasa, punya hati. Nah, milihlah dia Rumaisah. Dan Rumaisah sebagai wanita, ya nggak terus gelem, jagoan enggah. Dan Abu Thalhah juga nggak diriwayatkan jelek, artinya ganteng dan sugih, komplit. Berarti paket komplit. Ini kok ya delalah enek Joko ngono geleme karo rondo. Ini rondone anyaran, rondone sik enom ini. Nah, maka yang terjadi begitu kemudian Abu Thalhah mau melamar Rumaisah, maka Rumaisah mengatakan pada Abu Thalhah, kowe jek kafir. Aku bakal nompo kowe dengan syarat mlebu Islam. Abu Thalhah karena saking cintanya sama Rumaisah, saking senengnya, yos gak pikir lama, yos ayo sahadat menikah. Singkat cerita menikah, Anas bin Malik dititipkan Nabi SAW, dan singkat cerita punya anak. Nah biasa toh ketika seorang bapak, seorang suami yang dulu itu sangat mencintai istrinya, begitu dua anak cintanya dipindah kepada anaknya, itu kan biasa. Itu terjadi juga pada Abu Thalhah. Jadi dulu dia sangat mencintai Rumaisah, tapi begitu kemudian punya anak dari Rumaisah, maka dia mencintai anaknya ini bahkan melebihi cinta pada ibunya. Nah begitu anak itu jatuh sakit, kemudian Abu Thalhah ngomong sama Rumaisah, aku nitip anakku, tunggonono, awas kena anak apa-apa, tak nang masjid sik gitu. Nggih Mas gitu. Dan wanita yang dulu dikejar-kejar pun ketika seorang laki-laki tergila-gila ya tetap begitu kemudian udah jadi istri ya dia akan turunkan lagi itu tensinya. Jadi nggak kemudian naik sama naik, enggak. Dulu kan sing wedok sing unggul. Begitu sing lanang dapat kemudian ada anak ya sing wedok turun, wong ini sudah jadi istri kok gitu kan. Nah, suami ya naik. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi jangan kayak wanita sekarang itu pengennya mendominasi ning omah gitu kan. Jangan. Turunkan tensinya walaupun jenengan dulu dikejar-kejar sama suami jenengan. Nah, begitu kemudian sholat, anak ini ditunggu sama umiknya. Qadarullah bi'idnillah meninggal bu, nunggoni anak mati, tinggal sholatnya mati. Maka Rumaisah ini wanita yang cerdas, nggak panik, nggak sedih, nggak galau. Dia kemudian gerak cepat, dia kemudian masak masakan yang paling enak dari suaminya, dan kemudian mandi berdandan secantik mungkin. Itu yang tadi saya bilang. Jadi kalau panjenengan gadah suami kerja ning dalan, pastikan jenengan di rumah itu selalu dalam kondisi terbaik. Jangan kemudian ning dalan dek ketemu wanita-wanita yang bersolek, pulang ketemu dengan gendruwo gitu kan. Nah, maka begitu Abu Thalhah ini nyampe rumah, Abu Thalhah tanya, anak endi gitu kan. Tapi Rumaisah ngeles, terus mangan sik Mas itu. Makan. Begitu udah kenyang, maka Rumaisah pun menggoda suaminya, singkat cerita terjadi hubungan suami istri. Kemudian Rumaisah bertanya sama suaminya, "Mas, nek ada harta tetangga di sini tertinggal, kira-kira sikap jenengan gimana?" Kata Rumaisah, kata Abu Thalhah, "Yo tak balik ke bukan hak kita," gitu kan. Ini kok galak men iki rupake apa mbok iki? Wah. Nah, maka Abu Thalhah pun aduh, saya sampai buyar. Maka Abu Thalhah pun ngomong, "Ya tak balik ke wong kuwi bondone tanggane." Maka kemudian Rumaisah pun mengatakan, "Mas, putra jenengan pun dipundhut oleh Gusti Allah." Abu Thalhah marah, tapi orang beriman karena dia terjaga dengan ilmu, terjaga dengan iman. Orang iman tuh kalau akidahnya lurus, itu mesti akhlaknya ya bagus. Bukan kayak sebagian orang sekarang nek anyel karo bojone ora mung dipolo malah dimutilasi nggih enten gitu kan. Nah, maka Abu Thalhah marah. Cara wong randi agama mungkin pengen nempeleng bojone, tapi enggak. Dia marah dan keluar rumah nemoni Nabi SAW dan melaporkan kejadian itu. Nabi sing dilapori kaget, mboten, mung guyu dan bertanya, "Kowe mau wis berhubungan karo bojomu apa ora?" "Nggih sampun, ya wis tak dongake muga-muga lahir keturunan-keturunan yang baik." Dan setelah itu lahir generasi-generasi Islam yang kemudian membela agama Islam dan jagoan-jagoan perang kayak bapaknya. Maka yang harus kita pahami di sini, seorang suami itu kalau dari awal jenengan sudah mengidentifikasi wong iki galak, maka sebenarnya ada PR akhlak yang besar di situ, sehingga harusnya kita menelusur ke belakang asbabnya apa. Oh, mungkin dulu sama ibunya dia manja. Ketika dia menikah dengan panjenengan umur 25 tahun, maka nek dengan proses normal harusnya
itu hanya bisa berubah paling enggak selama 25 tahun. Tapi ini, ketika panjenengan mempercepat itu, maka pastikan dia ketemu sebab-sebab untuk menurunkan tensi itu. Apa? Ya kayak Abu Thalha, dua anak yang dicintai, kemudian dua sosok-sosok yang dihormati, punya orang-orang yang kemudian bisa menyampaikan ilmu-ilmu yang baik. Makanya saya tuh kalau ditawari kajian, saya selalu mencari atau minta tema yang beda dengan masjid yang lain. Makanya termasuk kajian akhlak itu penting. Akhlak itu kita sepele tapi itu barang yang susah. Makanya para ulama mengatakan belajar fikih, pengen jadi ahli fikih 10 tahun itu selesai gampang, bisa. Tapi kalau kemudian akhlak 30 tahun itu orang karon iso. Karena 30 tahun itu harus belajar dan mempraktekkan. Nah, praktek ini enggak gampang. Contoh orang Islam mana yang enggak tahu kalau curang dalam timbangan itu dosa? Ada orang Islam yang enggak tahu? Enggak ada, hampir semua tahu. Tapi yang terjadi apa? Nah, itu yang korupsi itu rata-rata ya orang Islam, gitu. Pejabat-pejabat yang melakukan kedoliman itu ya rata-rata orang Islam. Artinya nggak semua orang kemudian tahu terus ngamalke. Termasuk ketika babakan tentang emosi dan seterusnya itu, maka karena tidak terdeliver dengan baik ilmu, akhirnya nggak tahu, akhirnya itu yang dibawa ke rumah dan nggak ketemu. Makanya di Jaten sini, sekitaran sini, saya itu ada kajian kalau hari Kamis sama Sabtu, itu dari habis subuh sampai habis isya. Jadi habis subuh itu tadi di sini Triagan itu tentang surga, nanti pindah ke Tegal itu tentang neraka, kemudian pindah ke Jedak itu tentang hadis arba'in, di Karangturi itu tentang keluarga, kemudian nyebrang ke Bulu itu tentang anak yang solih gitu. Nah, semua itu dalam rangka untuk mewujudkan sebuah keadaan di mana kaum muslimin itu ngerti hak dan kewajiban, yang pada akhirnya kalau kemudian itu diejawantahkan ke rumah, semua orang tuh ngerti, oh aku jadi bojo kudu ning ngene. Termasuk nggih, ngapunten ketika tadi yang jenengan sampaikan seorang suami yang emosi kalau kemudian dimintai sama istrinya, umpami garwan jenengan enten mriki umpami gitu kan. Maka akan saya kasih tahu bahwasanya itu hak seorang wanita. Ketika wanita itu sampai minta, berarti itu ada kondisi yang memang dibutuhkan. Kalau sampai nggak dipenuhi, nah khawatirnya itu dilampiaskan pada jalan-jalan yang salah. Ini bukan berarti membenarkan pada jalan salah, mboten. Tapi ini satu keadaan yang mana seorang laki-laki juga harus ngerti apa yang harus dilakukan. Gak cuma soal ngekei duit, gak cuma soal ngekei omah, tapi juga soal ngekei keayeman hati dalam hal hubungan suami istri, apalagi kalau sampai diminta. Ngoten nggih. Jadi itu PR memang, dan jenengan yang punya suami-suami galak dan seterusnya, jenengan tarik ke belakang. Apa nih sebabnya? Mungkin dia digalai bapak ya iso, mungkin dia di rumah jadi orang manja ya bisa, mungkin dia punya teman-teman galak ya bisa, atau mungkin dia salah makan, orang lain makan madu, dia makan tawone ya bisa gitu kan. Nah, maka hal-hal seperti ini jenengan rubah dengan melihat ke belakang. Kalau jenengan ngerti sebabnya enak, tapi kalau jenengan nggak ngerti sebabnya, akhirnya jenengan untuk menyelesaikannya itu harus napa istilahnya meraba-raba, solusi A, B, C dan seterusnya dicoba-coba sampai akhirnya ketemu. Ada yang mau nanya lagi? Ya ada. Terus asobiah itu setahu saya artinya itu fanatisme, bukan marah. Asobiah itu fanatisme, artinya orang yang punya kecondongan fanatik pada sesuatu yang sifatnya tidak dibenarkan, misal fanatik kepartean, fanatik ormas, fanatik kesukuan, fanatik kebangsaan yang sifatnya hulu, yang tidak bisa dibenarkan. Pokoknya angger STM ini tak belo kayak caca STM yang pada berantem itu namanya asobiah. Itu yang saya tahu, itu asobiah. Yang mau nanya? Nggak ada? Baik, karena nggak ada, kita tutup dengan doa panjenengan aminkan. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua dijaga dari semua fitnah yang ada, dan kemudian dirukunkan. Wabil khusus ketika nanti kita semua meninggal, mudah-mudahan panjenengan dipertemukan lagi dengan pasangan-pasangan panjenengan. Dan kalau panjenengan hari ini mendapati pasangan jenengan punya kekurangan banyak, insya Allah nanti di surga sudah nggak ada. Makanya disabar aja, paling ya nggak lama. Dan kalau nggak jenengan yang duluan, ya suaminya yang duluan, maka insya Allah nanti akan dipertemukan dengan kondisi yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibut da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhussu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan ya arhamar rahimin. Irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta alamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimina shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati waj'alna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma aslih azwajana wa aslih aba'ana wa aslih ummahatana wa aslih aba'ana wa aslih abna'ana wa aslih a'immatana wa aslih asdiqana wa aslih ikhwanana wa akhwatana wa asatidana ya arhamar rahimin. Irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta alamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma adkhilnal jannah wa akhrijna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Ya khairar razikin, Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma izzal islama wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum wa sabbit aqdamahum wa ja'alna ma'ahum minhum ya arhamar rahimin. Allahumma asfi mardahum wasfi jarhahum wa taqabbal suhada'ahum. Allahumma alayka bil yahud. Allahumma alayka bil yahud. Allahumma alayka bil yahud fa innahum qaumud dhalimun fa innahum qaumul fasikun fa innahum qaumul mufsidun ya arhamar rahimin ya dzal quwwatal matin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa barik lana fima a'taitana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil qabri wa adabil qabr wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min adabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika minar zina wa na'udzubika minar riba wa na'udzubika minad dain wa ghalabatid dain wa na'udzubika minal ma'sami wal maghram wa na'udzubika min su'il akhlaq ya arhamar rahimin. Irhamna. Allahumma inna na'udzubika minar riya wa na'udzubika minas sum'ah wa na'udzubika minal kadhib wa na'udzubika minasyirki wad dulmi wa na'udzubika min su'il akhlaq wa nas'aluka husnal akhlaq ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina